Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Akmalia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teorema Green, Cauchy, dan Morea dalam mata kuliah fungsi peubah kompleks. Yang pertama, teorema Green dalam bidang. Misalkan Pxy dan Qxy suatu fungsi-fungsi yang ditentukan berharga tunggal dan kontinu dalam sebuah daerah sederhana R yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C dan mempunyai turunan parsial pertama dp per dy, dq per dx, maka integral C p dx ditambah q dy sama dengan integral lipat 2 dari dq per dx dikurang dp per dy dx dq dy, di mana integral C digunakan untuk menekankan bahwa C tertutup dan bahwa kurva tersebut dijelaskan dalam arah positif. Contoh, jelaskan teorema Green dalam bidang untuk integral dari C 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x plus y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup dari daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x. Penyelesaiannya, di sebelah kiri itu ada grafik atau gambar. R itu berupa daerahnya, terus dia dibuat dua garis yang dibuatlah dua garis yang saling berpotongan, karena yang pertama kita gambar dulu nih, kurva y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x. Nah, terlihat di sini dia berpotongan di titik 0,0 dan 1,1. Arah positif dalam lintasan adalah seperti yang diperlihatkan dalam gambar. Dengan teorema Green diperoleh integral lipat 2 dq per dx dikurang dp per dy dx dy sama dengan integral lipat 2 dari bilangan real dx plus y kuadrat, ini pakai dalam kurung, per dx dikurang d dalam kurung 2x min x kuadrat per dy dx dy. Lanjut, perpotongan dua kurva. X kuadrat sama dengan akar x, maka x kuadrat dikurang akar x sama dengan 0. X pangkat 4 dikurang x sama dengan 0, maka x dalam kurung x pangkat 3 min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 0 dan akar x sama dengan 1. Lalu kita kembalikan sama yang tadi, maka jadi sama dengan integral lipat 2 dari real 1 dikurang 2x dx dy sama dengan integral x sama dengan 0 sampai 1 dan y sama dengan x kuadrat sampai akar x dari 1 dikurang 2x dy dx. Lalu kita integralkan dulu yang y-nya, maka menjadi integral x sama dengan 0 sampai 1 y dikurang 2xy batasnya x kuadrat akar x dx, sehingga menjadi integral x sama dengan 0,1 akar x dikurang 2x pangkat 3 per 2 dikurang x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 dikurang 4 per 5 x pangkat 5 per 2 dikurang 1 per 3 x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1 sama dengan 2 per 3 dikurang 4 per 5 dikurang 1 per 3 ditambah setengah dikurang 0 sama dengan 1 per 3 satuan. Teorema 6.4. Misalkan f, z, z bar fungsi kontinu dan memiliki turunan parsial yang juga kontinu dalam suatu daerah D dan pada lengkungan C, di mana z sama dengan x plus iy dan z bar sama dengan x min iy adalah koordinat kompleks sekawan, maka teorema Green dalam bentuk kompleks integral dari C f z, z bar dz sama dengan 2i integral lipat ganda df
per dz bar kali dA, di mana dA menyatakan luas daerah dx dy. Ke teorema Cauchy. Misalkan D adalah daerah terhubung sederhana di bidang kompleks dan C adalah lintasan tertutup yang terletak seluruhnya di D. Jika Fz analitik di D, maka integral bawahnya C Fz dz sama dengan 0. Buktinya, misalkan Fz sama dengan UXY dan IV XY dan Fz analitik pada D. Jadi, F aksen Z ada untuk setiap Z elemen bilangan D. Dan F aksen Z sama dengan UX X, Y ditambah UVX X, Y sama dengan VY XY dikurang IU Y XY. Menurut teorema Green, integral dari C U dx dikurang V dy ditambah I integral V dx ditambah U dy sama dengan integral lipat 2 negatif Vx dikurang UY dx dy ditambah I integral lipat 2 UX dikurang VY dx dy. Karena Fz analitik di D, maka Fz analitik di int C, sehingga U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann pada int C. Akibatnya integral lipat 2 di ruas kanan bernilai 0, sedangkan ruas kiri adalah rumus untuk integral C Fz dz, sehingga integral C Fz dz sama dengan 0. Jika C adalah lintasan tertutup sederhana berorientasi positif, GZ analitik di C dan di int C dan Z0 elemen int C, maka integral C GZ per Z dikurang Z0 dz sama dengan 2pi IG Z0 atau GZ0 sama dengan 1/2pi integral C GZ per Z dikurang Z0 dz. Contohnya, jika C adalah mutlak Z plus 1 sama dengan 6, lintasan berorientasi negatif, hitunglah integral dari C 2I Z pangkat 3 per Z kuadrat plus 1 dz. Penyelesaiannya, integral dari C 2I Z pangkat 3 per Z kuadrat plus 1 dz sama dengan 2i-nya kita pisahkan menjadi 2i integral dari C Z pangkat 3 per Z kuadrat plus 1 dz sama dengan 2i integral dari C Z pangkat 3 per Z plus 1 dikali Z min 1, kita faktorisasikan. Lalu menjadi 2i dikali integral K1 Z pangkat 3 per Z plus I, bawahnya Z dikurang I dz plus integral dari K2 Z pangkat 3 per ZI dikurang Z plus I dikali Z min I dz. Maka menjadi 2i dikali integral K1 Z pangkat 3 per ZI per Z dikurang I dz ditambah integral K2 Z pangkat 3 per Z dikurang I per Z ditambah I dz. Sama dengan 2i dikalikan negatif 2pi dikali Z pangkat 3 per Z plus I dengan batas Z sama dengan I ditambah negatif 2pi Z pangkat 3 per Z dikurang I dengan Z sama dengan negatif I sama dengan terakhirnya menjadi negatif 4pi. Contoh, hitunglah integral dari C Fz dz jika Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z dan C lingkaran mutlak Z sama dengan 1. Jawab, lingkaran Z mutlak
sama dengan 1 dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan E pangkat IT, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi, sehingga integral dari C, Z pangkat 2 ditambah 2Z dz sama dengan integral Z kuadrat dz ditambah 2 integral Z dz. Lalu kita substitusi nilai Z itu terhadap E pangkat IT, maka menjadi integral 0 sampai 2pi E pangkat 2 IT dikali IE pangkat IT dt ditambah 2 dikali integral 0 sampai 2pi E pangkat IT dikali I kali E pangkat IT dt sama dengan I dikali integral 0 sampai 2pi dikali E pangkat 3 IT dt ditambah 2i dikali integral 0 sampai 2pi dari E pangkat 2 IT dt, maka hasilnya menjadi 0. Nah, karena si FZ ini menghasilkan 0, jadi teorema Cauchy-Gaussat dapat diterapkan. Sebagaimana teorema Cauchy, FZ integral CFZ sama dengan 0. Jadi, yang di buku Kadir itu kalau misalnya ada hasil yang selanjutnya kan ada hasil yang bukan sama dengan 0, itu teorema Cauchy tidak dapat diterapkan. Kalau misalnya FZ sama dengan 0, dia bisa diterapkan. Kalau bukan dari 0, tidak dapat diterapkan. Seperti itu. Kita lanjut ke teorema Morera. Jika FZ kontinu pada suatu daerah terhubung sederhana D dan integral dari C, FZ dz sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup sederhana C di D, maka FZ analitik di D. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap semua dapat memahaminya. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.